Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah materi yang, jujur aja, bener-bener menantang cara lama kita mikirin soal kekayaan. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau standar sukses finansial yang selama ini kita pegang, rasanya butuh diupdate? Nah, di ulasan kali ini, kita ngebahas konsep yang namanya The Million Sets Mindset. Intinya, teks ini ngajak kita buat ngerombak total pemahaman soal apa artinya jadi orang kaya di era digital sekarang. Ini bukan cuma soal ngumpulin angka nol di rekening, tapi soal cara pandang baru terhadap yang namanya kelangkaan. Yuk, kita mulai? Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Sebagian besar orang di luar sana tuh ngabisin seumur hidupnya buat ngejar mimpi jadi jutawan. Ngumpulin $1 juta atau mungkin miliaran rupiah. Kita semua tahu banget kan narasi itu. Tapi materi yang kita bahas ini tuh ngebalik naskahnya dengan satu pertanyaan yang lumayan provokatif. Gimana kalau kebanggaan yang sesungguhnya atau the real flex itu bukan lagi megang jutaan uang kertas, melainkan punya 1 juta sats? Ini tuh semacam pergeseran target finansial yang unik banget. Sang penulis benar-benar nantang kita buat puter balik cara kita memandang apa yang sebenarnya lagi kita kumpulin. Coba deh, kalian perhatiin perbandingan ini. Si penulis nawarin sebuah shift psikologis yang bisa dibilang radikal. Daripada capek-capek ngejar status jutawan uang fiat konvensional yang nilainya, ya kalian tahulah, pelan-pelan kegerus inflasi, penulisnya malah nyaranin kita buat beralih ke standar kepemilikan aset digital pecahan. Terdengar agak nyeleneh awalnya? Mungkin. Tapi tunggu dulu, dia nggak cuma modal opini loh. Ada hitung-hitungan matematika yang cukup solid buat ngedukung klaim ini. 8 miliar manusia. Coba resapin angka itu sebentar di pikiran kalian. Skala populasi manusia di bumi ini tuh bener-bener masif dan angkanya nambah terus setiap detiknya kan? Nah, angka 8 miliar jiwa inilah yang jadi fondasi realitas objektif yang mendasari seluruh argumen dari teks yang lagi kita bahas. Penulis pakai fakta ledakan populasi dunia ini buat ngasih kita ibaratnya kacamata baru. Sebuah perspektif yang bener-bener mengejutkan soal arti sebenarnya dari kelangkaan sumber daya. Nah, apa yang benar-benar menarik dari sini adalah kontrasnya. Kontrasnya tuh tajam banget. Di satu sisi, barusan kita bahas ada 8 miliar manusia. Tapi di sisi lain, cuma bakal ada maksimal 21 juta keping Bitcoin yang pernah ada di dunia. Selamanya. Nggak akan pernah ada lebih dari angka ini. Udah dikunci mati dari sananya. Jadi pas batasan absolut ini dihadapin langsung sama jumlah penduduk bumi yang luar biasa banyak, muncul deh sebuah skenario kelangkaan matematis yang lumayan ekstrim. Inilah fondasi utamanya. Kenapa si penulis ngotot banget kalau punya pecahan dari aset ini tuh jadi sangat krusial. Terus, mari kita coba hitung-hitungan sedikit. Gimana kalau pasokan yang terbatas tadi kita bagiin ke semua orang di bumi tanpa terkecuali? Penulis ngelakuin hitungan matematika yang simple banget, tapi ngasih efek visualisasi yang nampar banget. Kalau semua kepingan Bitcoin yang ada dibagiin rata ke setiap orang di planet ini hari ini juga, tebak berapa yang didapat tiap orang? Cuma sekitar 260.000 sats, nggak nyampe satu keping utuh dan jauh dari kata jutaan. Itulah porsi adilnya atau fair share maksimal yang bisa didapat tiap manusia kalau kekayaan digital ini benar-benar dibagi rata ke seluruh penjuru dunia. Biar kita semua sepemahaman nih, mari kita perjelas dulu terminologinya sebentar biar kita ngerti metrik persis yang lagi dipakai. 1 juta sats itu sama persis dengan 0,01 Bitcoin. Metrik konversi yang presisi ini ibaratnya jadi titik tumpu dari semua argumen materi sumber kita hari ini. Jadi pasti penulis dengan antusias ngomongin soal punya 1 juta sats, mereka tuh secara harfiah lagi merujuk pada kepemilikan 1/100 dari satu keping Bitcoin yang utuh. Sesimpel itu. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian apa sih arti sebenarnya dari target yang diusulin sama penulis tadi. Kalian bisa lihat mencoloknya perbedaan antara jatah rata-rata global yang 260.000 sats itu sama target 1 juta sats yang ambisius ini. Menurut sumber kita, logikanya jelas. Kalau kalian bisa nyimpen 1 juta sats atau 0,01 BTC tadi, kalian pada dasarnya udah mengamankan hampir 4 kali lipat lebih banyak dari porsi adil yang seharusnya kalian dapat. Teks ini benar-benar nekenin kalau pencapaian ini tuh bukan hal remeh. Secara angka mutlak, punya segitu aja udah menempatkan kalian di tingkat yang sangat elit di antara miliaran manusia lainnya. Lalu, ngaruhnya apa sih ke psikologi pasar? Penulis pakai metafora permainan papan yang cerdas banget buat ngebandingin dua pola pikir yang bertolak belakang. Mayoritas orang di luar sana menurut teks ini ibaratnya lagi main checkers atau main dam. Mereka terfokus ngelihat kepingan utuh, gampang terdistraksi sama tanda fluktuasi dolar, dan kerjaannya nungguin harga anjlok. Ya, mungkin sambil komat kamit berdoa sedikit tiap kali ngelihat grafik merah. Sementara itu, orang-orang yang secara strategis dan pelan-pelan ngumpulin pecahan sats ini sebelum kesempatannya hilang, mereka ini ibarat lagi main catur. Mikirnya tuh beberapa langkah ke depan, tenang, dan benar-benar fokus ke peta masa depan yang lebih besar.
Jadi, poin krusialnya adalah argumen filosofis mendalam yang pengen disampaikan dari materi ini. Teks tersebut secara eksplisit bilang kalau kekayaan itu bukanlah tentang seberapa banyak angka nol yang mejeng di layar rekening bank uang fiat kalian. Kekayaan sejati, dalam kerangka pemikiran baru yang provokatif ini, diukurnya dari seberapa besar porsi masa depan yang secara sah kalian miliki. Ini tuh upaya yang narik banget dari sang penulis buat mendefinisikan ulang sifat asli dari kekayaan, mengubahnya dari sekedar tumpukan uang kertas yang bisa dicetak terus-terusan menjadi bentuk kepemilikan aset absolut tanpa batas fisik, sebuah real estate sejati di ekosistem digital. Si penulis ngerangkum konsep real estate digital ini pakai satu kutipan metaforis yang nancep banget. Dia bilang, itu adalah properti tepi pantai di Manhattan Digital. Analogi ini ngebantu kita paham rasa urgensi yang luar biasa yang dirasain sama orang-orang yang menganut pola pikir ini. Mereka memperlakukan pecahan-pecahan SATS yang terukur ini layaknya wilayah digital yang pasokannya tuh udah mentok, nggak bisa ditambah. Persis kayak tanah premium di salah satu kota paling padat dan mahal di dunia. Menurut teks ini, ngumpulin 1 juta SATS berarti kalian lagi ngamanin kafling paling strategis sebelum sisa populasi dunia mulai nyadar nilainya dan berebut buat masuk. Yang akhirnya bawa kita pada konklusi dari ulasan mendalam kita kali ini. Penulis nutup naskah yang bikin mikir ini pakai sebuah pertanyaan langsung yang mungkin bakal terus terngiang. Sudahkah Anda mengamankan 1 juta SATS Anda? Sang penulis dengan penuh keyakinan memprediksi kalau ketika dunia pada akhirnya melek soal realitas matematis dari 8 miliar manusia melawan 21 juta keping ini, punya 1 juta SATS nggak cuma bakal dianggap sebagai barang langka, itu bakal dianggap legendaris. Terlepas dari gimana posisi pribadi kalian terhadap pasar digital, logika matematis dan sudut pandang kelangkaan murni yang ditawarin di teks ini benar-benar ngasih kita banyak bahan buat direnungin. Terima kasih banget udah nyimak ulasan ini, teruslah cari tahu, dan kita bakal bedah konsep-konsep seru lainnya di ulasan berikutnya.